Selamat ketemu lagi kita dalam bincang-bincang kali ini. Saya akan membahas tentang plus minus ibadah live streaming ya, ibadah live streaming. Kita tahu sejak adanya virus COVID ya, 19 ini, uh, hampir semua kegiatan dilaksanakan dari rumah. Bermunculan berbagai macam teknologi ya, pengembangan iptek untuk mengatasi kendala pertemuan-pertemuan yang dulunya di secara fisik di kantor ya, di tempat kerja, termasuk di tempat ibadah. Nah, teknologi-teknologi pertemuan secara online itu bermunculan di mana-mana, kita tahu ya. Salah satu yang paling banyak digunakan khusus di pelayanan ibadah yaitu adalah teknologi live streaming. Kenapa live streaming? Ya karena tempat-tempat ibadah kan untuk sampai saat ini masih susah untuk, atau belum bisa atau belum diizinkan untuk berkumpul seperti biasa. Ada pembatasan-pembatasan sehingga kebutuhan akan rohani, pengembangan rohani itu tetap diperlukan. Sama dengan kita kalau di Kristen ya, ada santapan jasmani, ada santapan rohani. Nah, ini tentunya telah diantisipasi sejauh ini. Nah, mari kita akan lihat dalam pembahasan saya pada kali ini, atau dalam bincang-bincang saya pada kali ini, saya tidak akan masuk dalam kualitas ibadah ya. Saya tidak akan masuk situ karena saya bukan ahli agama ya. Tapi saya melihat teknologi yang digunakan serta apa sih lebih dan kurang daripada teknologi live streaming ini. Kebetulan saya juga menggunakan teknologi live streaming ini. Nah, seperti saat ini saya sedang lakukan ya. Ini juga saya akan kasih sedikit gambaran tentang memangnya susah kalau mau live streaming. Sebenarnya tidak susah ya, sebenarnya sederhana juga itu, atau mahal gitu ya. Sebenarnya tidak juga. Sebentar di akhir saya akan kasih sedikit pencerahan tentang itu. Tapi paling tidak kita lihat dulu ibadah live streaming ini yang sudah berjalan selama ini, dan berapa banyak orang yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah live streaming ini. Kemudian apa sih plus minus yang harus diketahui oleh kita dalam melaksanakan ibadah live streaming? Seperti yang ingin saya sampaikan pada kali ini ya, dalam survei-survei saya yang saya lakukan. Misalnya untuk kota-kota besar mungkin seperti Jakarta, hampir semua sudah tercover dengan jaringan internet. Termasuk kota Manado juga, tapi tetap di misalnya kabupaten atau desa-desa terpencil itu saya kira masih susah untuk melaksanakan kegiatan live streaming ini. Kenapa? Karena ya akses jaringan. Kan nanti kita tahu bahwa untuk live streaming itu pertama kebutuhan yang harus diperlukan yaitu adalah jaringan internet. Nah, jaringan internet untuk live streaming itu untuk standar ya. Nah, kalau kita lihat seperti biasa yang kita streaming di Facebook itu, ya sudah dari HP saja sudah bisa. Kenapa dari HP sudah bisa? Karena resolusi yang dia pancarkan itu tidak terlalu tinggi, karena kamera HP juga kan terbatas dalam transfer bitrate atau transfer gambar ya secara online. Nah, untuk live streaming yang lebih baik sedikit, tapi ya tentu lebih mahal peralatan yang kita gunakan, lebih baik.
Tapi itu pun tetap percuma juga. Katakanlah kita menggunakan camcorder ya, atau kamera perekam itu yang sudah 4K ya, teknologi sudah di atas Full HD ya, kamera-kamera yang sudah 4K yang resolusinya sudah di atas 1080-an. Sudah 4K kan sudah di atas 1080. Nah, itu memakai kamera seperti itu pun ya, sementara kalau kita streaming ke YouTube, ke Facebook, nah, itu masih terbatas ya resolusi. Kalau kita ya kita bisa streaming besar, tapi jaringan internet kita tidak memungkinkan untuk mengupload gambar yang sudah 1080-an ke atas, apalagi 4K. Ini aja saya transfer sekitar 720 ya. Ini saya transfer sekitar 720. Itu pun kalau internet lagi tidak bagus, dia suka buffering. Buffering artinya dia putar-putar atau bahkan dia putus-putus ya. Ini kendala-kendala dalam pelaksanaan live streaming dan khususnya kita melakukan ibadah. Jadi itu kalau kita lihat di satu sisi kekurangan daripada live streaming, dia membutuhkan satu perangkat yang ya cukup baik ya tadi ya. Tapi saya nanti akan bahas lebih detail lagi di akhir. Sekarang kita lihat dulu aja yang ibadah-ibadah yang telah dilakukan secara online ya. Kalau saya buka di YouTube itu sudah ada ribuan ya, sudah ada puluhan ribu bahkan kalau di seluruh dunia. Ini kita lihat dan sudah berapa banyak yang menyaksikan ibadah live streaming ini ya. Kita lihat ini ada misalnya Tiberias, gereja Tiberias ini ada sudah 71.000 orang yang ikut sejak dia buka ya. Ini ada di YouTube ya. Ya, nanti paling banyak memang ke YouTube, ibadah-ibadah paling banyak ke YouTube. Selain stabil YouTube, kemudian channel di sana juga YouTube menyediakan satu bandwidth yang bagus ya, sehingga berapapun streaming bandwidth yang kita atau resolusi gambar yang kita kirim, YouTube masih bisa. YouTube dan rata-rata sih sebenarnya sekarang ada banyak ya, kalau kita lihat streaming itu sekarang ini selain YouTube itu ada banyak ya, bukan ada Facebook, ada Twitch, ada Ustream, ada macam-macam ya, live stream ada juga ya, ada banyak sekali. Tapi yang paling banyak sekarang dipakai adalah YouTube dan Facebook. Kalau Twitch TV itu banyak kan orang game, para gamer itu banyak di Twitch ya. Oke, kita lihat sekarang live stream gereja-gereja yang tempat ibadah ya. Ya ini kita lihat ini apa ini? Kalau kita lihat urut satu-satu ya, ini Tiberias itu sudah 71.000 ya di yang apa? Ya ikut dalam ibadah live streaming. Ini baru ini Tiberias dari mana juga ini 69.000. Baru ini dari Betani 3.600 ya. Baru ini dari GMS Online Indonesia ini 63.000. Ini ada yang banyak, ini sudah ini masih sedikit 949. Bahkan ada yang sudah mendapat AdSense ya. AdSense artinya dia sudah mendapat keuntungan, karena YouTube kan semakin banyak kita orang subscribe itu semakin tinggi kan. Ini ada sementara live juga kita lihat. Jadi kalau orang mau cari ibadah, kita tinggal pilih saja kita mau ibadah apa. Ya ini kayak ini live stream ibadah doa gereja Kibait Jemaat Balikpapan ya, ada sementara live. Jadi kita bisa buka. Nah, ini antara lain kelebihan daripada live streaming ya. Kita bisa anytime ini kita bisa mendapat pelayanan ya. Nah, kita tinggal buka YouTube, walaupun belum ya istilahnya per jam itu ada, pasti ada. Tapi kalau saya lihat ini misalnya, kalau kita tidak hanya melihat Kristen saja ya, kita
bisa ikut di mana saja ya. Ini salah satu hal yang ini. Kita lihat Tiberias ini 18.000 sekian, ini Marsaon dan seterusnya ini. Kalau kita coba masuk, kita bisa cek ya. Sementara ada yang kita coba cari ini, bisa live streaming Gereja Damai ini mungkin masih ada. Ini berapa orang? 106 sedang nonton ini ya. 106 sedang menonton ya. Ini kita boleh lihat ini ibadahnya ya, lagi ya lagi jalan, sudah lewat 106, sudah lewat. Oke. Ini sementara ibadah. Ini juga ada Rosario, ini Katolik ya. Nah, ini paroki sekarang kita lihat sementara ada ibadah. Ini Rosario Yogyakarta, ini ada 2.100 yang nonton. Jadi fluktuatif jumlah yang mengikuti ya, dan bisa swap artinya misalnya saya dari Manado bisa ikut, saya kalau agama saya cari saja misalnya Katolik, saya buka misalnya ini di Jogja, saya bisa ikut lagi ada ibadah apa, bisa terlambat di sini saya masih dapat di paroki ini. Ya itu misalnya contoh, atau yang ada agama lain juga seperti itu ya. Nah, kita lihat ini banyak sekali, baik di Kristen, di semua di agama ini juga kita lihat, di Islam itu juga ada ya, kita lihat banyak juga ya. Kira-kira di hampir semua agama, topik-topik tertentu juga ada kita lihat. Nah ini yang banyak ini ya Pak Ustadz ini ya, Pak Ustadz Abdul Somad ini cukup banyak ya. Ini saya kira semakin populer, semakin bagus ini kualitas siapa yang nanti akan sebagai imam ini, akan semakin banyak juga dia punya yang nonton, yang ikut dalam ibadah ya, kita kira. Ini contoh-contoh yang bisa kita lihat ya dalam dunia streaming ya. Jadi kita lihat ya, sudah kita lihat begitu mudah. Jadi kelebihan daripada live streaming ini, orang yang tadinya tidak atau malas gereja secara fisik karena online ya, dia ada di rumah, apalagi sekarang lagi COVID, dia daripada mungkin dia ada waktu, dia ikut saja ibadah tersebut. Ini kelebihan-kelebihan sehingga orang-orang yang malas tadinya bisa jadi rajin, sementara orang-orang yang biasa rajin di fisik hadir di gereja secara fisik atau di tempat ibadah seperti masjid, pura, apalagi dan lain-lain sebagai secara fisik, itu karena lagi dibatasi saat ini dia tidak bisa masuk. Nah, kendala yang saya ingin sampaikan bahwa tidak semua masyarakat punya akses untuk menonton online ya, live streaming ini. Apakah dia dari segi ekonomi, kemudian dia berada di lokasi yang blank spot. Nah, ini juga satu kendala yang ya tidak bisa kita pungkiri, dan itu cukup banyak. Semakin ke desa terpencil, kondisi pelaksanaan live streaming ini tidak bisa dilakukan. Nah ini minusnya. Kalau tadi kita lihat plusnya, kita sudah lihat bisa saling bisa ikut di mana saja. Minusnya ya, orang masih banyak yang juga tidak. Kalau untuk Sulawesi Utara ya, mulai dari kalau kota-kota mungkin kemungkinan yang tidak bisa ikut dari hasil survei yang telah saya lakukan ada sekitar 30% ya, terbatas jaringan dan ekonomi. Dan sekitar itu kota. Semakin ke kabupaten dan lebih ke pedesaan, itu semakin tinggi angka presentasi tidak bisa akses. Jadi itu kendala daripada atau hambatan daripada live streaming. Nah, kemudian kalau segi kualitas saya tidak mau karena bukan domain saya untuk membahas. Tapi kalau saya lihat di dunia pendidikan yang saya melakukan survei,
kuliah online maupun kuliah di kelas itu tidak terlalu beda jauh hasilnya ya, tidak terlalu beda jauh hasilnya. Jadi ya sebenarnya kalau dari segi apa, kalau di kuliah itu capaian pembelajarannya ya tidak terlalu beda jauh, cuman kelemahannya tadi itu ya ada sekitar 30-an% itu tidak bisa mengakses. Nah, ini jadi problem. Begitu juga kan di saya belum survei khusus tentang capaian kan, setiap ibadah kan ada apa sasaran yang ingin dicapai itu umat semakin memahami tentang apa yang disampaikan dalam ibadah tersebut ya. Dan tentu ini ada terjadi perbaikan iman daripada umat masing-masing dari agama ya. Nah ini sejauh mana itu ya itu saya belum melakukan survei ya itu mungkin perlu dikaji tersendiri atau para ahli yang memang khusus di bidang agama. Tapi saya ingin menyampaikan ya itu tadi ya eh, problemnya ya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan peralatan, saya kembali ke peralatan, yaitu eh, peralatan yang dibutuhkan ya tidak banyak ya dia sebenarnya untuk live streaming kalau kita mau bikin ya cukup 2 kamera handycam ini yang kualitas resolusi. Kenapa minimal 2 kamera kalau untuk tempat ibadah ya supaya setiap ada perpindahan tempat untuk di shot itu tidak terlalu mengganggu ya. Nah, itu kalau ada 3 lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Kalau sudah tempat-tempat ibadah yang sudah profesional sudah banyak dia Pak, sudah ada berapa bahkan sudah pakai mobile kamera ya, apa IP kamera yang bisa pasang di mana-mana dan tinggal tinggal di setting ya. Kemudian ya itu pertama jaringan. Untuk streaming itu jaringan kita butuh ya. Jaringan ini minimal kalau kita tes, ya, jaringan bisa kita tes ya. Ada tes speed test ya. Kita bisa buka website speed test, kita buka di situ nanti kita lihat kita yang bukan downloadnya ya. Karena yang biasanya kalau kita langganan internetnya download seperti kalau kita pakai Speedy ya, IndiHome ya, kita pakai IndiHome itu downloadnya bisa sampai di atas 10 ya. Tapi uploadnya untuk stream kan dia upload kita kirim. Nah, itu dia harus di atas 1. Di atas 1 sebaiknya 2 3 lebih bagus. Semakin tinggi semakin tapi kan biasanya tidak besar kalau IndiHome ya. Ya, kalau down itu besar untuk harga sekitar 500-600 ribu per bulan sewa ya. Nah, kita pakai itu. Kalau kita mau lebih bagus sih bagus lebih di atas semakin unlimited kita pakai semakin mahal sewa jaringan internet kita semakin bagus ya. Tapi minimal sekitar 500-600 ribu ya boleh tapi ya kadang-kadang bagus kadang-kadang juga tidak bagus ya, atau kita mau ambil yang corporate. Nah, kalau sudah seperti itu sudah cukup. Syarat pertama kita penuhi. Kedua yaitu tadi kamera ya handycam camcorder. Nah, harus camcorder yang mahal tidak yang 1080 ini aja sudah bagus ya. Itu bisa dapat dengan kamera 2 jutaan 2.300.000 2.400.000 sudah cukup ya. Itu satu kamera. Jadi kalau kita perlu minimal 2 ya sudah 5 juta. Jadi kalau saya hitung-hitung sebenarnya plus kabel-kabel dan lain sebagainya itu sekitar ya sampai tentu laptop atau PC ya. Laptop ini sekitar 10. Kalau di luar laptop sekitar 10 jutaan ya. Kabel-kabel mic lain sebagainya sekitar 10 jutaan lah. Itu sudah memadai untuk di luar laptop ya untuk kita streaming. Kita mau variasi ya tentu semakin banyak ini semakin banyak anggaran kita butuhkan. Tapi itu saya rasa sudah cukup. Jadi tadi jaringan, kemudian peralatan streaming yaitu kamera, laptop, sound system ya, mic dan lain sebagainya.
Kemudian yang terutama ya software aplikasi ya. Kalau software aplikasi untuk streaming yang gratis kan ada macam, ada berapa ya, bisa kita pakai. Yang paling banyak yang dipakai adalah OBS ya. Kita download aja, ambil OBS, kita download, kita belajar tidak susah. Kalau mau belajar, belajar di buka aja di YouTube, Anda bisa melihat cara setting, cara memasang, cara connect streaming. Nah, kalau susah boleh hubungi kami bisa memberikan advice ya. Jadi ini persyaratan standar ya. So, kalau mau juga pakai software yang berbayar lebih bagus ya, nah, seperti Vmix dan lain sebagainya, itu bisa lebih bagus lagi. Karena begini, kalau yang berbayar biasanya, kalau yang versi gratisnya dia tidak memberikan transfer gambarnya di atas 700-an biasanya. Seperti Felix dia cuma kasih yang gratisnya 600-an. Lebih dari itu belum mau fungsi-fungsi lain ya. Ada banyak fungsi tools di dalamnya. Misalnya kita pakai kamera kamera mobile, kamera yang bisa di setting PT set ya, setting PT set. Ya. Tapi yang paling sederhana OBS saja sudah cukup kok. Karena kalau cuma ibadah kan cuma logo di atas dan tulisan-tulisan kecil di bawah untuk apa yang kita mau tulis. Sound system juga yang sederhana, ya, cukup bagus. Tidak perlu yang mahal sekali. Kalau yang sudah ada di misalnya di tempat ibadah di gereja, pakai aja itu, tinggal sambung kabel, connect ke sound card, masuk ke PC atau ke laptop, sudah itu sudah bisa langsung berjalan. Nah ini hal-hal yang ingin saya sampaikan. Jadi sejalan dengan berkembangnya teknologi saat ini, teknologi live streaming dalam pelaksanaan ibadah denominasi apa saja ya, agama apa saja, itu sudah banyak. Tadi saya sudah tunjukkan di di gambar sebelumnya, dan hal yang menjadi kelebihan dari live streaming itu saya juga sudah jelaskan. Jadi itu juga tentu nanti ahli saja yang menilai apakah capaian atau target kita memberi ibadah yaitu kita itu bisa dimengerti oleh umat itu atau tidak. Ya, saya belum melakukan survei untuk di kegiatan-kegiatan live streaming di tempat ibadah ya. Tapi kalau di pendidikan saya sudah lakukan, itu tidak terlalu berbeda jauh ya, baik di kelas secara fisik maupun online ya, secara pertemuan online ya. Nah, ada juga yang melakukan dalam Zoom ya, ibadah-ibadah dalam Zoom. Ya, misalnya seperti pertemuan-pertemuan dalam software aplikasi yang terbatas. Kalau live stream kan kita semua bisa nonton ya, semua bisa terbuka. Jadi mau capai berapa ribu, semakin banyak semakin bagus tercapai tujuan kita untuk menyampaikan pesan-pesan iman ya, untuk pembinaan rohani. Nah, itu tapi kalau misalnya Zoom kan atau aplikasi lain seperti Skype, Google Meet dan lain sebagainya juga, itu kan tidak banyak mengambil boleh banyak tapi tidak sebanyak dengan live stream, dan itu memang hanya terbatas ya, lebih dibatasi. Kalau sudah live stream seperti ini siapa saja bisa nonton, bisa orang seagama, bisa tidak agama, yang suka melihat itu bisa terjadi. Inilah beberapa plus minus ibadah live streaming, dan tentu ini ada baiknya perlu dievaluasi ya. Karena hal yang sebenarnya yang saya takutkan, yang ini yang paling saya takutkan, yaitu ya seperti juga di dunia pendidikan, bisa-bisa dengan adanya kegiatan-kegiatan online seperti live streaming ini ya, secara fisik itu bisa secara pelan terdegradasi ya kan. Orang lebih suka di rumah saja ibadah misalnya,
ini jadi problem ya. Kalau soal tentang misalnya apa ini derma dan lain sebagainya sih gampang kita bisa model pakai teknologi juga, tinggal pasang QR code atau pasang nomor rekening nanti ditransfer itu bisa. Kalau seperti itu bisa, tapi secara fisik gereja masih masih dibutuhkan ya. Ini satu pertanyaan yang harus dikaji oleh para ahli ahli agama ya, karena saya tidak dalam kompetensi itu untuk menjelaskan.